تجري من تحتها الأنهار لكن الذين كفروا ربهم لو تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نزلا من وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali wa ala alihi wa sahbihil mayamin al-muntajabin. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazna Ustaz Saleh dari Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharakan kesehatan beliau lahir dan batin. Amin. Dan mengangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama dengan para nabi, rasul, dan juga Nabi Muhammad kita beserta keluarganya. Allahumma amin ya Allah. Amin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan dimanapun berada yang ikut membaca kitab suci Al-Quran tadi. Semoga juga Allah SWT memuliakan Bapak Ibu semuanya, sebagaimana Allah SWT memuliakan yang bukan Nabi dalam Al-Quran seperti Luqman, seperti misalnya wanita-wanita suci lainnya. Sehingga Bapak Ibu semuanya berhak mendapatkan sambutan nanti di sisi Allah SWT. Kita teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 200 ayat. Dan seperti Bapak Ibu tadi lihat, kita sudah sampai di ayat 200. Yang kita baca tadi, tadarus tadi. Berarti sudah terakhir pada malam hari ini. Makanya 5 ayat terakhir ini kita bisa sebutkan sebagai kesimpulan, konklusi daripada isi surat Ali Imran. Dan nanti kita lihat bagaimana indahnya kesimpulan daripada surat Ali Imran. Lihatlah nanti 5 ayat terakhir ini. Kita sampaikan bahwa di antara masalah yang krusial di tengah-tengah kita umat Islam adalah terkadang relasi kita dengan saudara-saudara kita beragama Nasrani. Karena ada juga di antara mereka yang misalnya mengembalikan atau berniat mengembalikan orang Islam kepada kekufuran, misalnya ikut bersama dengan mereka. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa tidak semua seperti itu. Lalu bagaimana dengan menghadapi yang tidak seperti itu? Maksudnya yang memang punya niat-niat buruk. Nah, kita juga tidak boleh melawannya dengan keburukan. Tidak boleh keburukan dilawan keburukan. Tidak boleh juga kita melakukan hal yang sama. Ya, kita berniat menikahi mereka untuk memasukkan Islam. Karena Islam itu adalah tidak boleh dipaksakan. Apalagi menipu dengan alasan pernikahan. Harus dengan hati nurani. Nah, Al-Quran memberikan nanti solusi, yaitu sabar dan memperkuat hati kita. Inilah indahnya Al-Quran. Mari kita masuk ke ayat terakhir yang kita bahas, yaitu ayat 195. Dan 195 Allah SWT minta kita agar selalu tetap dekat kepada Allah SWT dengan melakukan amalan-amalan. Karena kalau kita ingin dekat kepada Allah, di antara caranya adalah beramal, berbuat. Ya. Tidak bisa hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya misalnya dengan ibadah mahdas saja. Bukankah Allah mengatakan, di ayat yang dikatakan, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah." Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh. Baru berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh mempersekutukan Tuhan di dalam beribadah kepadanya. Jadi amal dulu, dan kita lihat juga di dalam ayat terakhir surat Al-Imran yang kita bahas, yaitu 195, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin. Kenapa istijabah? Karena sebelumnya kan doa. Dan doa kita itu kan indah sekali. Apa itu isi doanya? Doa kita bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang sifatnya materi. Kita sudah lihat rangkaian doanya dari ayat 191. Mulai daripada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lizalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina, dan seterusnya, lupa seterusnya. Jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan bahwa doa kita itu yang pertama ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, semuanya ini kamu ciptakan tidak dengan batil. Kan berarti kebenaran, ma'rifat kepada Allah melalui dengan ma'rifat kepada makhluknya. Makhluknya semuanya apa? Semuanya adalah kebenaran. Jadi apa yang kita saksikan adalah dia. Karena kalau kebenaran kan Allah sendiri sebetulnya. Makanya kemudian kita menyebut diri kita ini rasa-rasanya tidak bersyukur. Karena sudah diberikan mata, kuping, semuanya kehidupan diberikan, tapi merasa tidak bersyukur. Masih berkeluh kesah saja kalau tidak dapat apa-apa. Sakit sedikit saja sudah mengeluh. Padahal Allah telah berikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Itu apa? Hidup. Ya. Hidup ini Allah berikan kepada kita. Dan dengan hidup ini kita bisa berkata, inilah aku, inilah ayahku, inilah ibuku, inilah anak cucuku, inilah suami istriku. Luar biasa. Tapi kok bisa gara-gara sedikit saja tiba-tiba kita menganggap seakan-akan Tuhan tidak berpihak kepada kita. Maka kita mengatakan ma khalaqta hadza batila dan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Semua sangka-sangka saya selama ini salah karena kamu itu adalah Maha suci. Maka ya Allah, jauhkanlah, peliharalah kami dari azab api neraka. Apa sebabnya? Innaka man rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lizalimina min ansar. Karena sungguhnya Tuhan, siapa saja yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh kamu menghinakan orang itu. Dan tidak akan ada penolong baginya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengarkan orang yang menyeru kami untuk beriman, bahwa berimanlah. Fa amanna, maka kami beriman. Maka karena kami beriman ya Allah, maka faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi yang kita minta apa? Ampunilah dosa-dosa kami. Jadi ini yang paling penting jemaah sekalian. Buat apa kita memiliki segala-galanya tapi dosa kita numpuk di hadapan Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan ya Allah tutupilah seluruh kesalahan-kesalahan kami selama ini. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Jadi kita minta tawaffana ma'al abrar. Jadi masuk kata-kata al-abrar. Nanti di ayat-ayat yang kita baca masuk lagi al-abrar. Nah, doa-doa itu dijawab Allah, fastajaba lahum. Allah pasti akan mengijabah ini, fastajaba lahum. Kalau doa-doa itu tadi kita baca dan doa itu diajarkan Al-Quran, dan ingat sebaik-baik doa yang diajarkan Allah. Ya. Kalau kita menganggap apa yang diajarkan Allah belum cukup, berarti kita ingin berdoa berdasarkan hawa nafsu kita, dan sama saja seakan-akan menganggap doa yang diajarkan Allah itu belum cukup. Ya. Dan kita khawatir jangan-jangan kita berdoa sudah menyertakan hawa nafsu kita. Ingat, iblis juga berdoa. Ulangi lagi Bapak Ibu, Puan dan Tuan semuanya, bahwa iblis juga berdoa. Kan iblis mengatakan, ya Allah panjangkanlah usiaku. Nah, coba yang diminta panjangkan usianya. Ya, fanzirni, beri tangguhlah aku Tuhan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, itu doanya dua iblis. Jadi iblis pun berdoa. Tapi apa doanya iblis? Ya, bertentangan dengan Allah yang Allah ajarkan. Dia minta ditangguhkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena dia ingin menggunakan umurnya di waktu yang panjang itu untuk menyesatkan manusia. Tapi intinya adalah dia minta untuk dipanjangkan umurnya. Dan Allah mengijabah juga, ingat, dijabah juga. Nah, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin. Maka kemudian Allah mengijabah doa-doa mereka, Tuhan mengijabah doa mereka, dan Allah mengatakan, saya tidak akan menyanyiakan amalnya orang yang beramal di antara kalian. Ya.
laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'din, ingat kalian semuanya adalah sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja. Karena tidak ada laki-laki kalau di antara perempuan, sebagaimana tidak ada perempuan kalau tidak ada laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan hanya penyebutan zohirnya saja, batinnya sama, nafsnya sama, yaitu perempuan semuanya. Semuanya adalah pasangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu adalah apa? Allah itu adalah disebut dalam Al-Quran laki-laki, huwa. Jadi kita ini adalah kekasih Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kami memuliakan anak cucu Adam. Laqad karramna bani Adam. Faladina hajaru wa ukhruju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim. Maka adapun orang-orang yang berhijrah atau terusir dari negeri mereka dan disakiti di jalanku, kemudian berperang atau terbunuh, maka aku akan menutupi dari mereka kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam sorga. Walau udkhilannahum, saya akan masukkan mereka ke dalam jannah, sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sawaban ma'indillah, sebagai imbalan dari si Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Inilah terakhir pembahasan kita. Sekarang ayat baru masuk ya. Ini adalah perlunya kita selalu mawas diri. Mata artinya bukan memata-matai keburukan orang, tapi pentingnya kita mawas diri agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan buruk orang lain. Allah mengatakan dalam ayat ini, la yaburrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi la yaburrannaka, janganlah kau terperdaya. Taqallub itu berbalik ya. Janganlah engkau berbalik karena terperdaya, bisa diartikan begitu ya. Alladzina kafaru, oleh orang-orang yang kafaru ya. Bisa juga diartikan taqallubu itu adalah kebebasan, bebas mondar-mandir, kan taqallub itu mondar-mandir. Jadi janganlah karena kebebasan orang-orang kafaru itu, kebebasan apa ya? Kan kita tahu bahwa orang yang tidak beriman itu kan hidupnya bebas ya, tidak terbatas seperti kita. Kalau kita dalam Islam kan ada batas-batasnya, pergaulan ada batas-batasnya, makanan minuman ada batas-batasnya. Kita tidak seenaknya berbuat. Tidak bisa kita berjudi, tidak bisa kita minum arak, tidak bisa kita makan seperti babi dan sebagainya. Pokoknya teratur, ada batasan-batasannya. Ya, tidak sebebas mereka. Maka Allah mengatakan kebebasan mereka itu terkadang kelihatan indah dipandang mata, tetapi jangan kamu terperdaya oleh itu semuanya. Fil bilad, di dalam negeri. Jadi kata-kata fil bilad itu di dalam negeri, di dalam pergaulan di dalam negeri. Kenapa? Artinya bahwa di dalam suatu negeri itu boleh jadi terjadi kemajemukan. Kan ayat ini menjelaskan bahwa di dalam sebuah negeri itu tidak harus seragam. Di dalam suatu negeri bisa terjadi kemajemukan. Ya, bahkan tidak ada lagi negara sekarang yang bersifat seragam, semuanya majemuk. Ya, majemuk agamanya, majemuk budayanya, majemuk ekonominya, majemuk suku bangsanya, dan sebagainya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kemajemukan itu kan melahirkan interaksi satu sama lain, dan ada yang bebas, ada yang mengendalikan diri, mengontrol dirinya. Terhadap mereka yang bebas, tak kata Tuhan, janganlah engkau terperdaya. Tetaplah kamu pada keyakinan keagamaanmu. Makanya nanti di ujung ayat ini nantinya butuh kita sabar dan terus sabar dan memperkuat hati kita. Jadi la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kita hidup dimanapun juga ada kebebasan. Kita tinggal di seperti mayoritas Islam seperti Indonesia, Malaysia tetap ada. Apalagi seperti di saudara-saudara kita di Singapura yang Islamnya minoritas tentu lebih bebas lagi. Tapi Allah mengatakan bahwa tidak perlu kita mengecam kebebasan mereka. Coba kita lihat. Itu kebebasan urusan mereka. Yang ada adalah kalian jangan terperdaya. Inilah indahnya Islam kita. Jadi artinya apa? Ayat ini mengatakan kita harus menghormati kebebasan dalam kemajemukan, tetapi pada saat yang sama kita harus menjaga diri. Kan indah sekali Pak Ustaz. Kan ada orang yang karena mungkin merasa tidak takut, merasa terancam, dia mengecam kemajemukan itu. Akhirnya terjadilah ketegangan, terjadi kekacauan, terjadilah tindakan-tindakan teror. Nah, di dalam agama kita, cobalah kita pahami ayat ini. Ya. Ayat ini tidak mengatakan hentikanlah kebebasan orang kafir itu di dalam negerimu.
Tidak begitu. Lawanlah kebebasan mereka, tidak begitu. Justru kita yang diberikan peringatan. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai karena kebebasan mereka untuk melakukan apa saja dari kalangan orang-orang yang kafaru. Ingat, kafaru di sini bukan berarti orang non-Islam ya. Kita sudah sampaikan bahwa kafaru ini adalah kata kerja, fi'il namanya. Ya. Berkali-kali kita sampaikan bahwa kafaru di sini adalah fi'il, verb. Ini bukan isim, ini bukan fa'il, bukan orangnya. Tapi orang-orang berbuat kekufuran. Bisa saja orang Islam minum minuman keras. Bisa saja orang mengaku Islam tetapi kerjanya menggunakan narkoba, dadah, ya. Menggunakan opium, bebas. Bisa saja. Ya, bisa saja orang Islam berjudi dan sebagainya. Nah, jadi kata-kata kafaru di sini siapa saja bisa melakukannya. Nah, di dalam suatu negeri bisa terjadi kebebasan seperti itu. Nah, Allah mengatakan la yagurrannaka, jangan kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang yang kafar itu fil bilad, di dalam negeri. Ingat, kata-kata bilad di sini menunjukkan adanya negeri. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Kenapa kita tidak boleh terperdaya? Karena kalau kita terperdaya dan ikut bersama mereka, kita rusak juga. Dan kalau agama melarang kita atau menyuruh kita menghentikan mereka, akan terjadi kekacauan juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Memelihara negara sejalan dengan doanya Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang kita sudah lewati. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan inilah kewajiban syar'i kita juga. Jadi menjaga negara aman itu bukan hanya kewajiban konstitusional negara kita masing-masing, tapi juga adalah kewajiban syariat kita masing-masing sebagai orang Islam. Jadi menjaga keamanan negara masing-masing adalah tugas konstitusional dan sekaligus tugas syariat, tugas syar'i, tugas religius kita masing-masing. Dan karenanya menjaga negara itu sifatnya sakral, sifatnya suci. Kenapa? Karena ditugaskan oleh negara tapi sekaligus oleh agama. Jadi kita boleh berbeda dalam satu negara, tapi tetap yang kita harus utamakan adalah keamanan negara. Jadi peliharalah perbedaan, tetapi tetap menjaga juga keamanan negara masing-masing. Karena kalau negara kacau, ya ujungnya kita juga terpengaruh, bahkan tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan dengan baik. Kemudian itu ayat pertama, ayat 196. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu di sini ya, ayat-ayat pendukungnya. Ini ada ayat yang mirip dengan surat At-Taubah ayat 85. Surat At-Taubah ini surat 9 ayatnya 85. Allah berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Hukumnya siapa mereka? Ya mereka tadi alladzina kafaru. Janganlah harta benda mereka dan anak-anak mereka siapa? Ya, tadi alladzina kafaru, membuat hati kamu takjub. La tu'jibuka. Jangan buat kamu tertarik. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Perhatian Tuhan mengingatkan kita, karena banyak di antara kita menjadikan bagian doanya itu hal yang sifatnya duniawi karena kita takjub kepada mereka. Padahal biasa-biasa saja sih sebetulnya. Kita tidak perlu takjub dengan itu. Yang harus kita diajarkan tadi Al-Quran adalah dosa-dosa kita. Rabbana gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama. Itulah doa yang diajarkan Al-Quran. Doa yang diajarkan Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Karena itu dikatakan fa'aman. Kalau kami beriman, apa doanya? Ya minta ampun atas dosa-dosanya dan ditutupi kesalahan-kesalahannya dan diwafatkan bersama dengan para nabi dan rasul, yaitu al-abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Nah, sini katakan tentang harta benda mereka dan anak mereka, la tu'jibuka, jangan kamu takjub. Jangan sampai hati kamu takjub, jangan sampai kamu tertarik kepada hal seperti itu. Innama yuridullahu, karena sungguhnya Allah ingin an yu'adzibahum, untuk mengazab mereka biha. Haknya kembali kepada siapa? Kembali kepada amwaluhum atau ala auladum,
Kok kenapa aulat? Ya, karena membuat mereka terlalaikan dari mengingat Allah. Kita sudah sampaikan ayat-ayat seperti ini sebelumnya, seperti dalam surat Al-Munafiqun misalnya ayat 9 atau 10 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta benda dan urusan harta benda dan anak-anak membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, karena siapa yang berbuat demikian, siapa yang lalai urusan harta dan anak-anaknya, maka faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang merugi. Nah, sini katakan innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Allah ingin mengazab mereka dengan itu semuanya fid dunia, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Wa tazhaka, apa itu tazhaka anfus? Membuat mereka lupa diri. Tazhaka anfus, lupa diri. Kalau sini artinya melayanglah diri mereka. Kita artikan lupa diri. Melayang itu seperti kalau orang lupa diri, melayang, tidak menginjak di bumi. Wahum kafirun, sementara mereka sedang melakukan perbuatan kufur. Wahum kafirun, mereka kafirun. Nah, jadi ini adalah ayat pendukung tadi. Nah, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Mataun kalilingat. Atau mengatakan yang seperti itu kenikmatan yang sedikit, kesenangan yang sedikit. Jadi karena kesenangannya sedikit, buat apa kita minta ya? Ini kan doa tadinya. Ingat Bapak sekalian, lagi-lagi ini kan doa tadi. Kelanjutan daripada doa kita. Ya. Kelanjutan daripada doa kita. Jadi kalau Bapak Ibu lupa kembali, kita angkatkan kembali. Ini ada rangkaian doa tadi bicarakan ini. Bahwa ternyata seakan-akan Tuhan mengatakan, sayang sekali kalau waktu berdoanya hanya dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ini kita lihat surat Ali Imran ya. Ayatnya kita mulai dari 191 ya, supaya kita lihat rangkaiannya. Jadi mulai dari sini doanya nih. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini kan doanya nih. Kemudian berikutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, si doa. Innaka, sungguhnya kamu, man tudkhilin nar, siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka, maka azaita, kamu telah menghinakan orang itu. Wa maliz zalimin, dan bagi orang zalim min ansar, tidak ada penolong. Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami samina mendengar munadiya yunadi lil iman, seorang penyeru ketika menyeru kami untuk beriman. Kata mereka, an aminu, berimanlah birabbikum, kepada Tuhan kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Nah, setelah kami beriman, apa doanya nih? Doa orang beriman ini. Ulangi lagi Bapak Ibu, ini doanya orang beriman, karena fa'amana, kami pun beriman. Apa doanya orang beriman? Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah zunubana, dosa-dosa kami, ini yang kita minta. Wa kafir anna sayyi'at, dan tutupilah, hapuskanlah dari kami keburukan-keburukan kami, kejelekan-kejelekan kami, sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana, ya Allah, wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama al-abrar. Tidak ada kata-kata wafatkanlah kami bersama dengan kekayaan yang banyak. Wafatkanlah kami dalam keadaan kaya raya. Wafatkanlah kami dengan punya ini dan itu. Bukan. Ya. Rabbana, doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa'atina, berikanlah kepada kami. Ma wa'atana, coba. Ini doa sudah bersifat umum lagi. Jadi kita berdoa apa yang didoakan oleh Nabi. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, ma wa'atana ala rusulika, apa yang kamu janjikan, apa juga yang diminta oleh Rasul kamu. Ma wa'atana ala rusulika, apa yang kamu janjikan kepada kami melalui Rasulmu. Wala tuhzina, ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami di mana yaumul qiyamah. Tapi yang kita minta sekarang, dimuliakan manusia di muka bumi. Padahal kalau Allah muliakan kita, otomatis Allah muliakan, manusia muliakan kita. Wala tuhzina yaumul qiyamah, ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami di hari kiamat. Innaka, sungguhnya kamu Tuhan, la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum, ini sambungannya tadi. Maka Allah mengijabah doa mereka nih. Kan sambungannya di atas. Fastajaba lahum, jadi yang dijabah apa? Ya doa seperti itu. Fastajaba lahum rabbuhum, karena yang tidak seperti itu, ya tidak berdoa juga bisa. Kita sudah berkali-kali sampaikan, kalau cuma minta mobil, ingat, orang-orang yang tidak beragama juga bisa beli mobil banyak. Bahkan bisa membuat pabrik mobil malah. Penemu-penemu mobil, kereta, penemu-penemu teknologi terakhir, kebanyakan bukan orang Islam. Bukan hanya memiliki, tapi menemukan, membuat pabriknya.
Pemilik pabrik-pabrik siapa? Pemilik pabrik mobil yang besar itu siapa yang punya? Masa kita cuma untuk beli mobil satu harus melibatkan membuat ibadah khusus untuk berdoa. Mereka bikin pabrik mobil yang setiap tahunnya permintaannya ratusan ribu, kok biasa-biasa saja. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum. Tuhan mereka mengijabah mereka. Kenapa? Yang ingat, yang dijawab siapa tadi? Doanya yang meminta diampuni dosa-dosanya dan diwafatkan bersama dengan al-abrar. Doanya supaya diberikan apa saja yang Rasulullah janjikan kepada mereka melalui Rasulnya. Kata Tuhan, saya tidak akan pernah menyanyiakan amala amilin minkum min dzakari wa unsa. Jadi amal di sini yang paling penting. Ya. Ba'dukum min ba'di dan seterusnya tadi. Jadi kita lihat rangkaian doa kita. Baru sampai kepada ini. Mata'un qalilun. Jadi kalau yang bersifat duniawi tadi, itu mata'un qalil. Jadi apa yang mereka orang-orang kafaru tadi lakukan itu kesenangannya sedikit. Mata'un qalil. Kesenangannya sedikit, kata Tuhan. Masa kita minta sesuatu yang dikatakan Tuhan, mata'un qalil. Coba. Mata'un qalil. Summa ma'wahum jahannam. Tetapi apa kata Tuhan? Tempat mereka neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Summa nauzubillahi min dzalik. Karena Allah mengatakan tempat mereka ini. Ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi inilah adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Coba kita lihat di ayat-ayat yang seirama dengan di sini. Ya. Ini surat An-Nahl. Ya. Kita baca dari sini. Ayat 116. Surat An-Nahl ini surat 16. Ayatnya 116. Ya. Surat 16, ayat 116. Apa kata Allah? Wala taqulu, janganlah engkau mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Janganlah engkau mengatakan terhadap apa yang disifati oleh lisan kalian. Maksudnya jangan mengatakan gampang membolak-balikan kata-kata ini alsinatukum, lisan. Al-kadhiba, kedustaan. Artinya tidak benar, tidak berdasarkan kebenaran. Apa kebenaran? Ya, Quran. Dia mengatakan hada halalun wa hada haramun. Ini halal dan ini haram. Jadi tidak boleh kita gampang mengatakan ini halal, ini haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan halalun bayinun wa haramun bayinun. Halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Jadi tidak perlu kita bikin-bikin. Wa bainahuma syubhatun, dan di antara keduanya ada syubhat. Jadi Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halal. Jangan mengatakan halal atau haram hanya karena gampangnya lidah dipermainkan. Padahal itu adalah dusta, ya, tidak berdasarkan teks, nas, fakta. Litaftaru 'alallahi al-kadhibah, untuk membuat-buat, mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Makanya kita sebagai orang beragama tidak boleh gampang mengatakan ini haram karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada satu perkataan mengatakan bahwa yang tidak ada pada zaman Nabi haram. Kalau yang tidak ada semua yang tidak ada pada zaman Nabi haram, ya haram semua, mobil, haram naik pesawat, haram komputer, karena tidak ada pada zaman Nabi. Jadi yang haram itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba, sungguhnya orang-orang yang yaftaruna 'alallah, suka mengada-adakan atas nama Allah padahal itu adalah al-kadhiba, la yuflihun, ya, tidak akan beruntung. Mata'un qalilun, hasil daripada membuat-buat kedustaan atas nama Allah itu adalah kesenangan. Jadi kan kenapa orang mengatakan ini halal, ini haram, atau mengatakan ini boleh, ini itu tidak boleh, padahal tidak ada faktanya, tidak ada dalam Al-Quran. Ya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi sebesar apapun keuntungan duniawi itu, kata Tuhan, itu adalah kesenangan yang sifatnya sedikit. Mata'un qalilun. Kesenangan sedikit. Sama tadi di sini nih, lihat nih. Mata'un qalil, lihat tadi. Mata'un qalilun sama persis. Mata'un qalilun. Ya. Mata'un qalilun walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi mata'un qalilun itu adalah kesenangan yang sedikit,
walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ingat, bagi mereka ada azab yang pedih. Mata'un qalilun walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi sudah jelas. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Ya, seperti itu. Sama dengan ini, mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi marilah kita selalu belajar dari Al-Quran. Ini adalah apa ya? Ini adalah padi, tapi kan menunjukkan ini adalah buah, namanya buah padi. Ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari ilustrasi ini atau gambar ini. Yaitu menunjukkan, lihatlah padi semakin berisi, semakin merunduk, satu. Yang kedua, yang namanya kehidupan selalu menyenangkan dilihat, hijau seperti ini. Yang ketiga, padi itu yang kita lihat ini adalah buah, namanya buah padi. Itu adalah hasil kerja daripada petani. Jadi buah itu artinya hasil, result. Panjang sekali ceritanya baru bisa jadi padi seperti ini, Pak Bu sekalian. Jadi untuk menjadi padi seperti ini kan buah padi namanya. Ini untuk menjadi buah padi panjang. Dimulai dengan sawah dipersiapkan, diambil rumput-rumput yang besar ilalangnya. Kemudian setelah itu dibajak, dicangkul. Ya. Dulu dicangkul, terus kemudian dibajak pakai kerbau, sekarang pakai traktor. Dan seterusnya. Setelah itu kemudian diairi dengan air. Terus kemudian ditanami benih seperti itu. Panjang. Baru setelah itu kemudian dijaga baik-baik. Ya. Dan seterusnya. Barulah kemudian berhasil. Allah mengatakan dengan ilustrasi tadi itu, lakinil ladzina taqaw. Jadi lawannya tadi orang bertakwa. Jadi akan tetapi orang bertakwa. Kebalikan daripada alladzina kafaru tadi. Lakinil ladzina taqaw, akan tetapi orang yang bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka, lahum jannatun, bagi mereka ada surganya. Yang bertakwa bagi mereka apa? Jannatun. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun. Bagi mereka ada jannat, taman surga. Dapat Bapak Ibu bayangkan taman surga. Kita lihat tadi kan cuma padi ya. Berbuah itu menyenangkan. Apalagi yang paling senang siapa? Petani yang menanam. Kita saja yang tidak boleh dikata tidak ada keringatnya di sana, kan enak dilihat. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu petaninya yang berkeringat. Itu kan beberapa bulan dikerja tuh, mulai daripada awal tanahnya dipersiapkan dengan mengangkat semua rumput-rumput liar, rumput ilalang. Setelah itu kemudian dibajak, dikasih air, lalu kemudian diairi secukupnya, lalu kemudian ditanami padi. Setelah itu dipelihara dengan baik, dan seterusnya. Sampai tadi kemudian berbuah seperti itu. Kalau kita yang melakukan itu kan lebih indah lagi. Karena apa? Karena hasil keringat kita. Nah, Allah mengatakan, bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, lahum jannatun. Bagi mereka ada taman-taman surga, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan, sebagai pemberian, sesuatu yang turun, datang min indillah, dari Tuhan mereka. Sebagai pemberian, sebagai karunia dari Tuhan mereka, dari sisi Tuhan mereka. Min indillah, dari sisi Allah SWT. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik bagi lil abrar. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini lil abrar. Jadi kita tekankan di sini lil abrar. Ini adalah al abrar ini. Al-abrar. Ingat ini kata-kata al-abrar. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang terbaik bagi al-abrar. Kenapa lil abrar? Coba ulangi lagi bertanya. Kenapa lil abrar? Karena doa tadi kita meminta diwafatkan bersama dengan al-abrar. Kan tadi mengatakan tawaffana ma'al abrar. Masih ingat tadi doanya surat Al-Imran sebelumnya? Pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-Imran. Mana tadi ini surat Al-Imran? Nah, jadi kita sudah lihat tadi ini. Ayatnya ini dia, ayat 193. Doanya dari sini nih. Ya.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi, ini sambungannya dari atas tadi semuanya ini. Rabbana innaka man tudkhilin nara, sambungannya ini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar, terus ke bawah. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famana Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayiatina, dan tutupilah dari kami keburukan-keburukan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah Tuhan kami bersama dengan al-abror. Jadi tawaffana ma'al abror, jadi bersama dengan al-abror. Siapa al-abror? Ya, orang suci, manusia. Kita sudah bahas berkali-kali, ini manusia suci, insan-insan pilihan. Tawaffana ma'al abror, wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Nah, ya al-abror ini makanya kemudian masuk di sini. Dia katakan ma indallahi khairul lil abror, ini sama tulisannya. Al-abror, ya. Dan al-abror ini kita lihat di dalam beberapa macam surat atau ayat itu tinggi sekali derajatnya, karena memang manusia suci. Dan kita lihat pada ayat sebelumnya kita tidak diminta meninggal dalam keadaan abror, tapi ma'a bersama. Kita sudah bahas ini. Yang penting ma'al abror, ya. Tidak sebagai al-abror, karena ini berat kita dapat, berat kita capai. Yang bisa adalah tawaffana ma'a itu bersama, with, ya. Tawaffana bersama dengan al-abror, bersama dengan al-abror, bukan tawaffana abroran, wafatkanlah kami sebagai seorang abror, ya. Tetapi tawaffana ma'a al-abror, bersama dengan al-abror. Nah, kita lihat misalnya di dalam surat Mutaffifin, surat Mutaffifin surat 83 ini. Surat 83, ya, kita lihat di sini ada beberapa ayat, mulai dari ayat 18 kita lihat. Kalla, sekali-sekali tidak. Inna kitabal abror, ini al-abror lagi. Sesungguhnya kitabal abror, kitab buku catatannya al-abror, lafi illiyin, berada pada illiyin. Kata illiyin ini satu asal kata dengan aliyun. Ali itu kita sampaikan dia adalah nama Allah, tapi sekaligus Rasulullah gunakan nama itu untuk memberikan nama kepada saudaranya, sahabatnya, sepupunya, menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi itu kan apa namanya di dalam surat Ayatul Kursi kita sudah sampaikan, ya, wa huwal aliyul azim. Ali itu adalah dari situ. Allah itu adalah al-aliyul azim. Aliyul azim, itu Ali. Nah, di sini muncul kata kalla, sekali-sekali tidak. Innal kitabal abror, semua kitabul abror itu di mana? Benar-benar berada pada illiyin. Apa itu illiyin? Nggak ditahu juga, ini makanya diterjemahkan illiyin juga nih. Nggak ada terjemahannya nih. Ya. Ini juga illiyin juga nih. Bingung juga, apa itu illiyin? Ya. Jadi, kalla inna kitabal abror lafi illiyin. Ya. Kalau kita katakan, ya, kitab al-abror itu bersama, lafi benar-benar bersama illiyin. Ali dan pengikut itu bisa juga seperti itu. Ya, kenapa? Karena dialah yang disebut dalam surat, di dalam surat apa namanya, Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, karena dia itu bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut, dan hari pertama dia memberi makan kepada anak yatim, orang miskin, anak yatim dan tawanan. Itu kita sudah bahas juga. Jadi kala inna kitabal abrara lafi illiyin, berada dalam illiyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyin. Karena begitu pentingnya illiyin, tanya, wa ma adraka ma illiyin. Tahukah kamu apa itu illiyun? Wa ma adraka ma illiyun. Sama dengan ribbiyun kan sama. Ini bentuk apa namanya? Bentuk katanya, patronnya namanya itu wazannya sama. Ribbiyun ini sama illiyun. Ya, di surat Al-Imran kan kita sudah membahas illiyun, apa ribbiyun yang selalu ditanyakan Pak Nur. Ya. Jadi di dalam surat Al-Imran itu dikatakan bahwa ya betapa banyak juga nabi-nabi, pengikut-pengikut mereka berperang, ya, bersama dengan nabi-nabinya tersebut. Pamawahanu lima asam, tapi mereka tidak merasa terhina apabila ditimpa musibah. Jadi ya, jadi ada kata-kata ribiyun, kathiran. Ya. Jadi ribiyun ini sama iliyun, sama persis. Ri ini i, ya. Karena rob itu kan dari pertamanya ri, ra, baru kemudian bak kan begitu, rab, ya.
Itu ribbiyun, iliyun, ya sama bentuknya. Kalau ribbiyun artinya apa? Tertuhankan. Kita sudah sampaikan, tersifatkan oleh pengetahuan tentang Tuhan. Nah, kalau iliyun coba kira apa kira-kira Pak sekalian? Kalau ribbiyuna katsira, kan begitu. Ya. Kalau ribbiyuna itu apa namanya? Sudah kita bahas sebelumnya dari kata rob. Nih kalau iliyun dari kata ali. Ya. Nabi mengajarkan, makanya Nabi kita sebut sebagai murabbi, mengajarkan tentang ketuhanan. Orang yang sudah tersifatkan dengan ketuhanan, sifat-sifat Tuhan atau nama-nama Tuhan namanya ribbiyun. Nah, kalau iliyun coba Bapak sekalian. Ya. Jadi wama adraka ma iliyun. Tahukah kamu apa itu iliyun? Kitabun markum. Itu adalah kitab markum. Kalau di sini diteruskan diterjemahkan tertulis. Kitab yang tertulis. Secara bahasa Pak sekalian, kalau dalam bahasa Arab sehari-hari, markum itu dari kata rakam. Rakam itu nomor. Ya, rakam itu nomor. Rakam 1, rakam 2, rakam wahid, dan seterusnya. Rakam 1, 2, itu rakam. Ya, markum berarti ternomor, kan begitu. Kitab yang ada nomor-nomornya. Nomor berapa dalam Al-Quran? Selalu dalam Al-Quran disebutkan cuma 12. Ya. Kitabun markum. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, paling banyak itu 12 disebutkan. Bulan. Ya. Di sini katakan kitabun markum. Ada kitabun markum. Ya. Kitab yang bernomor. Ya. Yashhaduhul muqarrabun. Coba lihat. Yashhaduhul muqarrabun. Yang bersaksi menyaksikan ini adalah al-muqarrabun. Ya. Orang-orang atau malaikat-malaikat yang didekatkan al-muqarrabun. Yashhaduhu. Ya. Malaikat-malaikat al-muqarrabun yang bersaksi atas mereka. Kan ini berarti bukan sembarangan ini iliyun tadi. Ya, dan inilah yang mendapatkan tadi apa? Al-abrar tadinya. Kitab al-abrar lafi iliyin. Ya. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrar. Baru ditutup. Innal abrar. Sungguhnya al-abrar itu. Lafi na'im. Benar-benar berada dalam kenikmatan yang paling sempurna. Lafi na'im. Kenikmatan. Apa itu lafi na'im? Ketika ayat terakhir turun mengatakan raditu billahi, apa namanya, dalam Al-Quran dikatakan al-yauma, ya bukan raditu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, ditujuan kita minta surat al-ladzina an'amta alaihim. Dikatakan innal abrara lafi na'im. Al-abrar itu berada dalam na'im. Ya. Dan ini juga kita baca dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawna al-jahim summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Ya. Innal abrara lafi na'im. Sungguh al-abrar itu berada pada na'im. Ya. Nah, jadi inilah yang disebutkan di dalam sini. Jadi katakan wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan artinya apa jemaah sekalian? Orang yang berdoa, yang doanya diwafatkan bersama al-abrar, bahkan sama dengan lafi iliyin, lafi na'im juga. Nah, jadi itulah indahnya kalau kita berdoa pun sama dengan didoakan dalam Al-Quran. Karena tidak ada hawa nafsu kita masuk. Yang kita seharusnya khawatirkan kalau doa pun hawa nafsu kita masuk. Seperti apa? Seperti iblis. Iblis itu berdoa, tapi doanya berdasarkan hawa nafsunya. Bukan berdasarkan dia diajarkan Tuhan. Jadi kita sampaikan, iblis itu berdoa, apa yang diminta iblis? Bersenang-senang. Ya Allah, panjangkanlah usia saya sampai hari dibangkitkan. Ya. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Sekarang kita teruskan lagi ke sini, ayat 199. Ini adalah orang baca kitab suci, ada yang bersungguh-sungguh pelajari kitab suci dari kalangan ahli kitab, dan ada juga yang ala kadarnya saja, mempelajari dalam pengertian mengimani kitab-kitab suci samawi. Dikatakan di 199, wa inna min ahli kitab, dan sungguhnya min ahli kitab, di antara ahli kitab, lama yu'minu billah, ada yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan Al-Quran membuat semacam pernyataan. Walaupun di dalam surat Al-Imran ini cukup banyak ayat, atau ada ayat yang mengecam ahli kitab, tapi beberapa ayat juga memuji ahli kitab. Ingat. Jadi artinya apa? Al-Quran itu tidak bergeneralisir.
Nah, di antara lagi ini adalah ini ayat 199, artinya apa? Satu ayat sebelum terakhir. Dan Ali Imran adalah tentang ahli kitab. Kenapa Ali Imran? Keluarga Imran yang daripadanya lahirlah Siti Maryam atau Maryam, dari Maryam lahirlah Nabi Isa, Maryam dipelihara oleh Nabi besar itu Nabi Zakaria, dari Nabi Zakaria lahirlah Nabi Yahya. Ini kan keluarga kenabian. Dan ini semuanya adalah diimani oleh saudara-saudara kita beragama Nasrani dan juga Yahudi. Ya. Nah, Allah mengatakan, apa kata Allah? Wa inna min ahli kitab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu laman benar-benar ada. Ini lamnya lam taukid. Pertamanya lam taukid. Laman benar-benar ada. Ada apa? Yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Jadi ada pernyataan, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah. Ada yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepadakum. Kumnya di sini. Wa ma unzila ilaikum. Kum di sini berarti kita umat Islam. Jadi diam-diam juga mengimani kitab suci Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Ya. Min ahlil kitab kan berarti mereka, tapi di sini jadi kum. Kumnya artinya apa? Kalian orang beriman yang membaca Al-Qur'an ini. Jadi wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan juga kepada mereka ini. Kepada ahli kitab ini. Ya. Jadi ada yang di antara mereka beriman kepada Allah dan juga mengimani apa yang diturunkan kepada kalian, seraya juga mengimani apa yang diturunkan kepada mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Khasyi'ina lillah. Hatinya khusyuk semata-mata karena Allah. Jadi kata-kata khusyuk itu artinya apa? Ketika jiwa kita bersih semata-mata untuk Allah. Khusyuk namanya. Khasyi'ina lillah, dari kata-kata khusyuk. Kan kita temukan kata khasyi'in di mana? Di beberapa ayat. Yang paling terkenal yang sering kita bahas adalah surat Al-Baqarah ayat 45. Di mana Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Illa alal khasyi'in. Ya. Jadi khasyi'in sini. Ya. Surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ya. Jadi wa ma unzila ilaihim khasyi'ina lillah. Hatinya tenggelam hanya untuk Allah. Jadi hatinya tenggelam hanya untuk Allah. Nah, ketika hatinya tenggelam untuk Allah, Allah apresiasi walaupun dia ahli kitab, walaupun dia bukan orang Islam dalam pengertian agama Islam. Kenapa? Karena kumnya di sini orang Islam, sedangkan di sini adalah mereka, him. Nih. Kum dan him berbeda. Ini him mereka, ini kum kalian. Lihat, domirnya ilaikum di sini ilaihim, sama-sama ilaikum ilaihim, beda. Jadi artinya kita lihat ada dua kumpulan di sini ahli kitab. Yang pertama adalah kita orang Islam, yang kedua adalah mereka Nasrani Yahudi. Ya. Nah, apa tandanya kalau dia khusyuk hatinya? Khasyina lillah. Kita ulangi lagi, apa tandanya? Apa sifat hatinya kalau dia khusyuk kepada Allah? Supaya kita bisa menjawab juga apakah hati kita sudah khusyuk atau tidak. Nah, lihat belakangnya. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak akan membarter ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Tidak pernah membicarakan agama kaitannya dengan dunia. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ya. La yashtaruna bi ayatillah. La di sini tidak, ini tidak pernah. Yashtaruna ya. Bi ayatillah, tidak pernah menjual ayat-ayat Allah tsamanan qalila. Jadi kalau ada sedikit harus dipakai materi, ya berarti menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Ya. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit apapun dunia, walaupun misalnya dikasih jabatan, jadi raja dan sebagainya, tetap sedikit. Kenapa? Karena bumi ini saja kecil sekali dibanding dengan universe. Ingat. Bumi ini kalau kita lihat dari luar itu tidak kelihatan Bapak Ibu semuanya. Bumi yang besar ini menurut kita itu sama dengan pasir di alam semesta. Kalau kita sudah berbicara tentang universe, bahkan universe sampai sekarang pun juga belum terumuskan. Ada yang mengatakan bukan universe tapi multiverse.
Dan para ahli astrofisika mengatakan rahasia bisa kita ungkap dari alam semesta kita baru 5%. Rahasia yang berhasil kita ungkap dari alam semesta kita baru 5%. 90%-nya belum tersingkap. Apalagi kalau cuma mendapatkan sebongkah emas, sebuah kursi jabatan. Iya. Senilai uang tertentu. La yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Tidak pernah menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Jadi tidak pernah berbicara agama selalu dikaitkan dengan uang, dengan materi, dengan pangkat dan jabatan. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Apa pewaris Nabi? Selalu tidak pernah menukar agama dengan dunia. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Agama ini adalah setara dengan Allah karena dari Allah, masa kita tukar dengan dunia yang merupakan benda yang hakikatnya tidak ada ini. Jadi la yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Jadi orang ahli kitab, ulangi lagi Pak Ustaz, ahli kitab saja diapresiasi oleh Allah kalau dia tidak memperjualbelikan ayat Allah dengan harga sedikit. Jadi kalau begitu patokannya ini sebetulnya bukan Islam atau tidak Islam, tapi memperjualbelikan ayat Allah dengan harga sedikit. Ulaika lahum ajrum inda rabbihim. Mereka itulah lahu bagi mereka. Mereka itulah. Ulaika mereka itulah lahum bagi mereka. Ini humnya kembali lagi ke sini. Hum di sini sama dengan him di sini sama dengan hum di sini. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka siapa? Ahli kitab ini. Ya, ini tadi ahli kitab. Ahli kitab di sini, ini menjadi him di sini. Menjadi hum di sini, ya. Ulaika lahum, maka bagi mereka itu ajruhum inda rabbihim, mendapatkan ajar di sisi Tuhannya. Coba, ini adalah ahli kitab Pak Bu sekalian. Ini kan menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa yang penting bukan Islam pasti dia masuk neraka. Tidak begitu bahasanya Al-Quran. Al-Quran coba lihat indahnya. Allah mengatakan ulaika lahum ajrum inda rabbihim. Bagi mereka itu ada ajruhum inda rabbihim, ada pahala bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Dan ayat yang serupa ini dalam Al-Quran ada beberapa Bapak Ibu semuanya. Coba kita lihat di sini ya. Di surat Al-Imran saja. Kita urut-urut dulu surat Al-Imran ya. Mulai daripada surat Al-Imran. Ya. Kan di surat Al-Imran ini paling banyak bicara ahli kitab. Kenapa? Ya Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Keluarga Imran artinya apa? Keluarganya Nabi Isa. Keluarganya Yesus. Kan begitu. Karena Ali Imran ini kan keluarga Imran. Di antara anggota keluarga Imran itu Nabi Isa. Ya. Ibunya Nabi Isa, Maria. Ya, pamannya Nabi Isa yaitu Zakaria, sepupunya Nabi Isa yaitu Nabi Yahya. Jadi Allah mengatakan, kita mulai dari surat Al-Imran ayat 75, ada beberapa. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, man ada yang inta manhu biqintarin yuadihi ilaika. Jadi orang ahli kitab itu terbagi dua juga, sama dengan kita juga orang yang mengaku Islam. Di antara ahli kitab, man inta manhu biqintarin. Ada yang jika diamanahkan, dipercayakan kepadanya biqintarin dengan sedikit saja harta, dengan sejumlah harta, bukan sedikit, sejumlah harta, biqintarin, yuadihi, artinya biqintarin bisa banyak. Yuadihi laika, dia akan menunaikannya, dia akan mengembalikan kepada kamu. Ahli kitab diamanahkan, dia melaksanakan amanahnya dengan baik. Tapi memang juga wa minhum, di antara mereka juga ada juga orang di antara mereka inta manhu, jika diamanahkan kepada mereka bidinarin, hanya 1 dinar. Kintarin ini lebih banyak. Kalau ini 1 dinar saja kata Tuhan, la yuaddihi ilaika, dia tidak akan mengembalikannya, tidak akan menunaikan. La yuaddihi ilaika, tidak akan mengembalikannya kepadamu illa kecuali madum ta'alaihi qaiman, kecuali kalau kalian menagihnya terus-menerus. Nah kan di Islam ada begitu juga. Jadi kan sama jemaah sekalian. Masih surat Al-Imran. Ya. Mana surat Al-Imran ini? Surat Al-Imran ayatnya 113 ya. Ini juga memuji juga ahli kitab. Laisu sawa, tidak sama itu ahli kitab. Laisu sawa, tidak sama. Artinya mereka tidak sama semuanya. Min ahlil kitab, ada di antara ahli kitab umatun, satu umat di antara mereka, qaimatun,
Mereka tetap istiqamah. Qaimah kita artikan istiqamah. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di malam hari, wahum yasjudun, dan mereka sujud. Ini ada di antara mereka. Mereka sujud artinya apa? Mereka menjalankan perintah Tuhan, tidak seperti iblis, la yasjudun. Ini wahum yasjudun, mereka sujud. Ya. Sehingga apa? Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka juga menganjurkan kepada yang baik, al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah juga kepada yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, bersegera juga kepada kebajikan. Ulaika minas salih, mereka itu termasuk orang saleh, kata Tuhan. Siapa yang disebut ulaika minas salih? Ya, di sini disebutkan ahli kitab. Di Ali Imran saja sudah 2. Sudah 3 dengan yang kita bahas di sini, kan yang ketiga lagi nih. Ya, wa inna min, dan di antara ahli kitab ada yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa yang diturunkan kepada mereka, hatinya khusyuk semata-mata kepada Allah. Tidak memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itulah bagi mereka ajrum inda rabbihim, pahala di situ. Kan ini pujian juga. Jadi dalam surat Ali Imran memang ada beberapa ayat yang mengecam ahli kitab, tapi kita sudah lihat paling tidak ada 3 juga ayat yang memuji ahli kitab. Jadi kesimpulannya apa? Tidak boleh tidak boleh mengeneralisir bahwa semua ahli kitab itu buruk. Ya, sebagaimana tidak semua orang Islam baik juga. Ya. Dalam kasus Palestina kita lihat, ya, ketika Israel sekarang mengalami sekarat ekonomi, pertumbuhan ekonominya turun 20%, bahkan 20% tahun ini. Nilai ekonomi negaranya turun. Siapa yang bantu dia? Mesir membeli gas dari dia, luar biasa. Mesir itu siapa? Ya negara Muslim. Di Mesir apa? Ya di sana ada Al-Azhar. Coba. Apa yang kita bisa katakan tentang ini? Ketika Israel membantai Gaza dan seluruh dunia marah, PBB juga marah. Coba kita lihat. Yang tidak marah di PBB cuma 2, Amerika dan Inggris. Kita sudah bahas kemarin. Tetapi Mesir, ya, justru membeli gasnya Israel, sehingga Israel bisa bernapas kembali, karena kiriman-kiriman gas kepadanya atau kiriman-kiriman kepadanya terhambat gara-gara kapal-kapal yang mengirim barang-barang ke Israel tidak bisa melewati Laut Merah, karena di sana ada Houthi yang selalu merudal kapal-kapal yang menuju kepada Israel. Ya. Ini fakta, Bapak Ibu sekalian. Kita mau ngomong apa lagi? Ya. Dan fakta ini diceritakan Al-Quran, luar biasa. Seandainya Al-Quran tidak berkata begitu, kita mengatakan itu pasti 2 kemungkinan. Al-Quran yang salah atau faktanya yang salah. Dan tidak mungkin Al-Quran yang salah, cuma fakta yang salah. Tapi Al-Quran mengatakan ini. Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, jadi tidak bisa kita samakan. Di antara pejuang Palestina banyak orang Nasrani. Ya. Yang menumpahkan darahnya juga untuk membela kebebasan Palestina. Ya. Wartawan-wartawan non-Islam banyak yang mati membela Palestina. Jadi tidak bisa kita menggebiah-uyah seperti itu. Tidak boleh mengeneralisir, ya. Nah, jadi kita sudah lihat ini adalah contoh lagi tadinya. Jadi itulah Al-Quran indahnya, Pak Ustaz. Kan Al-Quran tidak indah kalau dia mengatakan hanya orang Islam saja yang baik, yang non-Islam semuanya buruk. Padahal faktanya banyak orang Islam masuk penjara juga karena narkoba, karena korupsi, macam-macam. Ya. Ini adalah kita surat Al-Maidah, mirip. Ini bukan surat itu, tapi surat Al-Maidah mirip ayatnya. Ya, coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. La ini taukid lagi. Ini kalau la-nya itu seperti ini kan adalah di belakang ini adalah namanya mudhari. Tajidah itu mudhari. Ini lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Jadi la tajidanna, kamu pasti akan menemukan. Kamu akan mendapati asyaddan nasi adawatan, yang permusuhannya ini luar biasa. Asyad itu keras sekali permusuhannya. Jadi ada di antara manusia yang permusuhannya keras sekali. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Jadi ini asyaddan nasi, kepada orang beriman. Siapakah di antara mereka itu? Al-Yahuda, Yahudi. Yahudi. Ingat. Ya. Jadi ada yang keterlaluan permusuhan. Dan sekarang faktanya seperti itu, Pak Bos sekalian. Sudah terjadi di Gaza sekarang. Al-Yahuda. Walladzina asyraku, dan orang musyrik. Coba lihat. Jadi orang boleh jadi orang Islam tapi musyrik. Kenapa? Menduakan Tuhan dengan negara besar.
waladina asyraku, dan orang musyrik. Tetapi ini ada juga walatajidanna, tapi kamu juga pasti akan menemukan, ini sama. Latajidanna, ini juga latajidanna. Walatajidanna, dan kamu juga pasti akan menemukan, mendapati ada akrabahum, ada di antara mereka ahli kitab itu, Yahudi itu akrabahum, yang paling dekat hubungannya. Akrab ini dari kata akrab, dekat. Makanya kan sahabat karib akrab. Mawaddatan, kita disebutnya di sini persahabatan. Apa benar persahabatan, Pak sekalian? Coba kalau ada orang menikah, apa doa kita? Semoga menjadi keluarga samawa. Nah, ya, bagi ikhwan kita di Malaysia, Singapura, orang Indonesia itu menyingkat itu samawa. Samawa itu singkatan dari sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah, sa, mawaddah, ma, warahmah, wa. Jadi samawa, sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi mawaddah itu apa? Persahabatan. Bukan, masa orang menikah persahabatan. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah itu adalah cinta kasih, ya. Warahmah, dan rahmah saling melindungi, saling menyayangi. Jadi ada kata mawaddah di sini. Jadi ada di antara mereka, latajidanna, kamu akan menemukan akrabahum, di antara mereka paling dekat, mawaddah, hubungan kasih sayangnya kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Siapakah mereka itu? Alladzina qalu, orang yang berkata, inna nasara, kami adalah orang Nasrani. Jadi ada orang Nasrani yang baik. Inna nasara, kami adalah orang Nasrani. Ya. Kenapa bisa berkata begitu? Dzalika, yang demikian itu, bi'anna, karena minhum, di antara mereka masih ada ulama-ulama mereka yang menjadi penerang. Minhum, di antara mereka ada kisisina, ada pendeta-pendeta, ada pastor-pastor, ada agamawan-agamawan, waruhbana, dan rahib-rahib. Kalau kisisin ini kepada Nasrani, ke Kristen, kalau ruhban ini biasanya Yahudi, jadi tidak suka Yahudi juga. Ya. Kisisina waruhbana wa annahum, dan sungguhnya mereka itu apa? La yastakbirun. Jadi kata kuncinya apa? La yastakbirun. Tidak ada istikbar dalam jiwanya. Jadi dengan demikian kita sudah dapatkan dua syarat untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yang pertama tadi adalah tidak menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yang kedua, tidak boleh ada kiber, rasa kabir, rasa besar dalam jiwa kita. Karena di sini disebutkan, mereka ini bukan karena kisisinya, bukan karena ruhbannya, tetapi karena la yastakbirun. Karena sungguhnya mereka itu la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan dirinya. La yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah lihat ya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Dan inilah surat Al-Imran. Jangan sampai karena surat Al-Imran maka semua orang Yahudi Nasrani buruk. Tidak. Kemarahan kita kepada Israel, negara Israel, membantai Palestina, Gaza, tetap membuat kita harus bersikap objektif dan rasional. Itu apa? Tidak semua orang Yahudi buruk dan tidak semua orang Nasrani juga buruk. Ada di antara mereka yang baik. Sebagaimana tidak semua orang Islam itu baik. Ada di antara mereka yang buruk, bahkan buruk tidak keturunan. Jadi sudah disebutkan di sini Mas sekalian. Terakhir ya. Nah, bagaimana menghadapi mereka yang buruk? Nah, ini kira-kira gitulah. Seperti Israel sekarang menyerang Palestina. Untuk kita marah. Tapi kemarahan itu tetap harus dalam bingkai, dalam frame yang rasional, yang benar. Ya. Beragama itu juga harus dalam rasional. Karena terkadang agama membuat kita tadi gampang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Beragama bahkan terkadang merasa beragama padahal keluar daripada ajaran agama. Kan begitu. Merasa beragama tetapi keluar daripada agama. Sering seperti itu. Ya. Merasa beragama. Contohnya misalnya karena merasa beragama putar kaset mengaji tengah malam. Itu merasa beragama padahal mengganggu orang. Ya. Nyatanya bagus, kenapa? Kan mengaji ya, tapi kan orang tidur, orang terganggu. Nah, gitu. Jadi banyak orang mengaku beragama, merasa beragama, padahal sebetulnya bertentangan agama. Maka baik yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri butuh moderasi, butuh penstabil, butuh balancing, yaitu sabar. Nah, ini kita lihat. Maka inilah penutup daripada surat Al-Imran. Bapak, Ibu, puan-puan, dan tuan-tuan semuanya, inilah penutup daripada surat Ali Imran. Cobalah lihat indahnya surat Al-Imran terakhir. Ya.
Inilah penutupnya. Jadi coba kita lihat dulu permulaannya. Kan kita sudah lama meninggalkan permulaannya Ali Imran. Ya. Kita lihat permulaannya Ali Imran. Ya. Nah, ini dia. Kita abaikan alif lam mim karena ini sama dengan yang lain. Ini muqattah nih. Permulaannya adalah Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, Allah itulah yang hidup. Kita ini semuanya hakikatnya mati sampai dihidupkan oleh Dia. Yuhyi. Al-Qayyum, dialah yang bergerak sendiri. Dialah yang menggerakkan segala yang bergerak. Qayyum itu berdiri sendiri. Qama yakum berdiri, Qayyum. Berdiri yang sendirinya. Qiyamu binafsi, itu qiyamu binafsi. Ya. Kemudian nazzal alaikal kitab. Dialah menurunkan kepada kita, kepada Nabi di sini Alkitab. Apa isinya Alkitab? Bilhaq, kebenaran. Jadi selama kita berjalan bersama dengan Alkitab, kebenaran. Al-Quran menyuruh kita beribadah, tapi kalau ibadahnya tidak seperti yang dicontohkan Nabi atau disebutkan Al-Quran, ya salah. Berdoa, tapi kalau doanya tidak seperti yang dicontohkan Al-Quran dan Nabi, ya salah. Ya, ingat jemaah sekalian. Ya. Nazzal alaikal kitab. Dialah menurunkan kepada Muhammad Alkitab. Bilhaq, dengan kebenaran. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadai, kepada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran datang. Wa anzalat Taurat, dia juga Allah yang Al-Hayyul Qayyum menurunkan Taurat, wal Injil dan Injil. Min qabl, sebelumnya. Sebagai apa fungsinya semuanya kitab suci itu? Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa anzal al-furqan, dan bersama kitab itu pasti ada furqan, ada pembedanya, ada pasangannya. Nah, seperti itu. Ujungnya terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Dalam mempelajari tadi kitab suci yang Allah turunkan tadi, baik sebelum Islam ataupun Islam, yang Al-Quran atau kitab suci itu adalah dari sisi Allah dan di dalamnya sebagai hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, dan juga ada furqannya, maka isbiru, bersabarlah. Begitu ya dalam menghadapi saudara-saudara kita yang non-Islam tetapi agak tidak bagus, maka begitu juga bahkan mungkin kepada orang Islam yang tidak bagus, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan nih dua macam di sini. Di sini adalah isbiru, ini fil amr. Sabiru fil amr juga. Ya, tapi kata dasarnya berbeda. Ya, ini adalah kata dasarnya 3, sabara yasbiru, makanya ini isbiru dari kata sabara yasbiru. Ingat fi'il amr itu daripada mudhari'nya isbiru. Ini adalah kata 4, sabara yusabiru, yusabiru. Jadi ini adalah sabara yasbiru, ini adalah sabara yusabiru, sama dengan safara yusafiru gitu ya. Ini adalah 4. Shad, ada mat di sini, ada ba, ada ra, ini 4. Terus ini 3. Shad, ba, ra. Ini sudah menjadi, ini sudah rubai namanya, ini adalah sulati. Nah, jadi berbeda sedikit maknanya. Kalau ini sabar, ini adalah sifat, kalau ini tetaplah menjadi orang sabar. Jadi isbiru, sifatilah sabar itu, wasabiru, dan menjadilah orang sabar. Kalau menjadi orang sabar artinya apa? Sifat itu sudah melekat. Ya, ingat, sifat itu sudah melekat, maka sabiru. Jadi orang beriman, isbiru wasabiru. Ya. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan cobaan. Jangan sampai hanya karena sedikit tiba-tiba keluar daripada ajaran Al-Quran. Kita tetap harus konsisten dengan ajaran Al-Quran, karena hanya dengan konsisten dengan ajaran Al-Quran, Allah akan menyertai kita. Allah akan mematikan kita ma'al abrar. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru. Betapa banyak orang yang sezaman dengan Nabi, apalagi setelah Nabi, yang kemudian juga meninggal tidak sebagaimana mestinya, bahkan nanti kemudian belakang-belakangan, bahkan melahirkan perang saudara. Kenapa? Karena tidak isbiru wasabiru. Jadi tetaplah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, terutama dalam menghadapi kondisi sekarang. Warabitu, dan perkuatlah jiwa kalian. Rabi itu dari kata irbat, memperkuat, menyatukan. Hati kita bisa dikuatkan. Ya. Jadi seperti kita biasa contohkan, ada rabitoh. Rabitoh itu persatuan, asosiasi. Rabita alam islami, itu persatuan Islam seluruh dunia. Rabitoh, itu dari kata rabitu. Ya. Kuatkanlah hati kalian. Ya. Sabar, dan menjadilah orang yang selalu bersifat sabar, dan kuatkanlah jiwa kalian, atau tetaplah waspada, artinya tetap kuat dalam pengertian tetaplah melihat bahwa tetap
ada di sekitar kita orang-orang yang berniat buruk, kita jangan sampai menjadi objek keburukannya, tapi juga jangan sampai karena mereka lalu kemudian kita keluar daripada ajaran Al-Quran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ya. Kemudian kita lihat di sini ayat yang mirip surat ini. Oh, sudah ini kita lewat ya ini. Ini adalah tadi kita loncat ke sini, ini ada di sini nih ya. Iya, ini kita lewati ya, ini sudah habis ya. Jadi ayat-ayatnya sudah tidak ada lagi. Jadi kita sudah lihat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita kita inilah terakhir daripada pembahasan kita di dalam surat ini. Kita lihat di sini ada satu nih ya. Ini surat Al-Anfal, kita ambil dulu sedikit ya, surat Al-Anfal ayat 46 ya. Kita tutup dengan surat Al-Anfal ya. Surat yang ke-8 ya. Ayatnya tadi adalah 46 ya. 46. Nah, ini dia. Allah berfirman, wa atiullaha, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi taatlah kepada Allah dan rasulnya. Wala tanaza'u, janganlah kalian suka berbantah-bantahan. Ini kan kita ini paling suka berbantah-bantahan. Ini lihatlah di grup-grup ya, itu paling suka berbantah-bantahan. Dia bukan calon anggota legislatif yang terkalahkan, dia juga bukan tim sukses, tapi kok kerjanya berbantah-bantahan di grup. Sampai berlama-lama, padahal dia bukan siapa-siapa juga, nggak dapat apa-apa juga. Kan akhirnya membuang-buang waktu. Lebih harusnya kan memanfaatkan waktu kita untuk memperkuat penantian kita, karena kita ini memiliki namanya filosofi Mahdawiyat. Mahdawiyat itu menunggu kedatangan khalifah terakhir, Mahdawiyat. Ya. Lebih kita gunakan waktu kita untuk itu. Itu mengatakan wala tanazu, jangan berbantah-bantahan. Ya. Kenapa? Karena kalau kalian berbantah-bantahan, suaranya besar, apalagi saling bergesekan satu sama lain, sesama umumnya akhirnya saling menggunakan kata-kata kasar. Coba. Jadi kita hancur bukan karena orang lain, gara-gara kita juga. Atau mengatakan, wala tanazau, jangan kalian berbantah-bantahan. Kenapa? Fatafshalu, kamu akan menjadi gentar. Ya. Artinya apa? Dangkal hatinya, gampang jadi penakut. Berani kalau sesamanya. Kalau sesamanya, wah kasar, kata-katanya kasar keluar. Iya. Fatafshalu, menjadi gentar. Watazhaba rihukum, bahkan semangat, spirit. Kita artikan rih di sini bukan hanya kekuatan, tapi spirit, kekuatan. Rih ini kan roh, ya, spirit, angin. Wa tazhaba rihukum, dan spirit, jiwa, semangat kalian menjadi hilang. Tazhaba itu hilang. Baru kemudian apa yang harus dilakukan? Wasbiru, sabarlah. Ya, jadi coba lihat mas kalian, supaya tidak berbantah-bantahan, karena berbantah-bantahan membuat kita gentar dan hilang kita punya semangat juang, maka bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama orang sabar. Ya. Sama dengan ayat ini tadinya, ya, yaitu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian menjadi tuflihun, menang. Jadi kalau ingin menang, ya lakukanlah seperti Al-Quran. Dan salah satu tanda orang itu yang kembali ke orang itu masih bisa ditegur. Kalau ada orang sudah tidak bisa ditegur, ya udah nggak bisa, karena namanya sudah tidak mau mendengar. Syarat untuk menjadi baik adalah masih mau mendengar. Ya. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, penghuni neraka itu mengatakan, lau nasma'u, seandainya kami di dunia mau mendengar, au naqilu, dan mau menggunakan akal sehat kami, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak mungkin dijerumuskan ke dalam api yang menyala-nyala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan surat Ali Imran yang jumlahnya 200 ayat ini ada yang nyangkut di dalam pikiran kita, hati kita, jiwa kita, sehingga kita jangan sampai hanya sekedar killing time, membuang-buang waktu, sudah ikut ngaji tapi kok tidak ada perubahan. Marilah kita berubah dalam cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan sebagainya. Kita lebih bagus daripada tahun kemarin, agar kita lebih sabar, lebih lebih konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kita lebih bersama dia seperti doa kita tadi, tawaffana ma'al abror. Karena kita tidak bisa wafat bersama dengan abrar kalau kita sendiri tidak bersama dengan abrar di dunia.
tawaffana ma'al abrar, artinya kita bersama dengan al-abrar di dunia. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu terberkahi juga dengan ayat yang kita baca tadinya. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi kesalahan-kesalahan kita dan benar-benar mewafatkan kita bersama dengan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ana cuba mohon pencerahan dari Ustaz berhubung dengan arti kesabaran. Sebenarnya kesabaran itu sudah sepertinya menjadi suatu kebiasaan dari kehidupan masyarakat kita, khususnya para muslimin. Namun sepertinya ada kepincangan dari arti kesabaran itu sehingga tidak sesuai dengan neraca dan jiwa Islam kalau kita lihat kita ukur. Jadi mohon pencerahan dari Ustaz, sebenarnya sabar itu menurut Al-Quran itu bagaimana? Semoga dengan itu kita bisa dengan hidup dengan kesabaran itu sehingga kita benar-benar bersama Allah. Sebagaimana Allah sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan pencerahan Ustaz itu dapat membantu kita lebih memahami arti sabar Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, jadi Bapak sekalian, terima kasih kepada Ustaz kita Ustaz Saleh yang telah mengajukan pertanyaan. Jemaah sekalian, ya, kita sampaikan bahwa sabar dalam pandangan Al-Quran ini adalah merupakan jiwanya salat. Jadi tidak ada sabar tanpa salat. Satu. Yang kedua, sabar itu adalah jiwanya para penanti. Jadi ada dua. Salat itu sabar itu adalah jiwanya salat. Yang kedua, salat itu adalah inti, modal para penanti. Ya, makanya kita katakan tadi ada filosofi mahdawiyat. Dari mana kita tahu kalau salat itu adalah jiwanya sabar? Sabar itu jiwanya salat. Karena di dalam Al-Quran setiap Allah berbicara tentang sabar dan salat selalu sabar duluan. Ini kita bisa temukan dalam surat Al-Baqarah 45 dan surat Al-Baqarah 153. Di 45 dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Isti'analah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan itu berat. Apa yang berat? Yaitu salat yang dijiwai dengan sabar. Jadi bisa kita katakan jiwanya salat itu adalah sabar dan jasadnya sabar adalah salat. Jadi kita ulangi bahwa bisa dikatakan bahwa jiwanya salat itu adalah sabar. Batinnya salat adalah sabar. Dan jasadnya atau badannya daripada sabar adalah salat. Makanya sabar itu kan tidak kelihatan, dia sifat. Sedangkan salat kelihatan, berdiri, ruku, sujud. Jadi jiwanya salat, maksudnya bukan hanya di dalam salat, di luar salat. Jadi kalau orang punya jiwa salat, di luar salat, dia akan kelihatan, yaitu sabar. Jadi jiwanya jiwanya salat adalah sabar, dan badannya sabar adalah salat. Itu sebabnya di dalam surat Al-Baqarah 153 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Tapi penutupnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Karena kan Allah itu adalah bukan benda, bukan materi, maka sabar itu juga adalah di dalam jiwa tempatnya. Kalau salat kan masih ada kelihatan tuh, yaitu berdiri, ruku, sujud, membaca takbir, Allahu Akbar, dan sebagainya. Itu kelihatan. Kalau sabar itu di dalam hati. Yang kita lihat itu adalah pembawaannya orang sabar, yang nanti kelihatan lebih tenang dan sebagainya. Jadi tidak dikuasai oleh kepentingan pribadinya dan hawa nafsunya. Itu adalah orang yang sabar, pengertian pertama. Yang kedua, sabar ini adalah jiwanya para penanti. Mana kita tahu? Nah, mari kita lihat surat Al-A'raf. Kita masuk ke surat Al-A'raf dulu ya. Surat Al-A'raf. Ya.
Surat yang ke-7. Ayatnya 128. Besok lewat. Ini surat Al-Araf, surat yang ke-7, ayat 128. Qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. Isti'analah kepada Allah dan sabarlah. Ini kalau di sini tidak ada salat tetapi sabar. Jadi kata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billah, isti'analah, mintalah pertolongan billah kepada Allah, wasbiru, dan tetaplah sabar. Wasbiru, sabarlah. Terus tiba-tiba dikatakan, Innal arda lillah. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha, dia akan mewariskannya, mayasya, kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Nah kan berarti ini berbicara tentang akhir zaman. Innal arda lillah. Sungguhnya Allah itu, bumi itu bumi Allah. Yurithuha, dia akan mewariskannya, mayasya, kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Ini mirip dengan surat 21. Kita lihat surat 21 di sini. Surat 21. Ayat 105. Ya. 105. Coba kita lihat dulu surat Al-Araf tadi ini. Ya. Baca lagi kembali. Qala Musa liqaum, berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. Isti'analah kepada Allah dan sabarlah. Sama tadi dalam surat Al-Baqarah, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kali ini Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda, sungguhnya bumi itu milik Allah. Yurithuha, dia akan mewariskannya, mayasya min ibadi. Kalau di sini, nih, surat Anbiya, surat 21 ayat 105, walaqad katabna fiz zabur. Sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur. Zabur ini termasuk tadi kitab yang yang dipakai orang Yahudi. Mimba dzikr, setelah sebelumnya disebutkan di dalam Al-Quran ketika Al-Quran masih di Lauhul Mahfuz. Apa kata Tuhan? Apa ketetapan Tuhan? Annal arda, bahwa sungguhnya bumi, yarisuha, akan diwariskannya. Ibadi, sama tadi, ibadi. Kalau di sini tadi disebutkan tadi ini, ya. Ini tadi surat Al-Araf tadi ini kita lihat, surat ini Al-Araf tadi ya. Ibadi ini ya. Kalau di sini Anbiya ibadi ya. Yarisuha ibadiyah salihun. Hamba-hambaku yang saleh. Ini adalah ayat tentang akhir zaman. Berarti Al-Araf ini juga adalah ayat tentang akhir zaman. Yurisuha mayasya. Siapa haknya? Kembali kepada Allah. Allah ini akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin. Dan itu adalah orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa? Karena orang bertakwa itu mempunyai hierarki, yang punya imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi satu tadi, sabar kalau ditanyakan adalah merupakan jiwanya salat. Jadi tidak ada kesabaran bagi orang tidak sabar. Tidak salat. Yang kedua, sabar itu adalah sifat, modal, jiwa para penanti yang memiliki filosofi atau filsafat Mahdawiyat, ideologi Mahdawiyat. Percaya bahwa yang akan menegakkan keadilan adalah Allah melalui manusia sucinya, tapi kita semuanya wajib sekarang menunjukkan partisipasi kita, menggelarkan karpet merah untuk kedatangannya. Karena dia tidak akan datang kalau kita tidak menggelar karpet merah itu. Apa karpet merah yang kita kembangkan? Prakondisi, infrastruktur, tegaknya keadilan. Karena beliau datang, dia akan datang untuk menegakkan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia bumi ini diisi dengan kezaliman. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak juga kepada Ustaz. Afwan ya Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Di chatroom Ustaz masih ada. Ada ya, kita ke chatroom dulu ya. Ini kita ke chatroom ya. Ini dari Pak Burhan ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya umat Islam zaman ibarat buih di lautan, banyak tapi tak berkualitas. Apakah ianya akan menjadi fakta selamanya? Ya, saya kira
ada di akhir zaman yang yang berkualitas. Jadi memang ada yang seperti ini. Kita sudah sampaikan sebelumnya tentang hadis-hadis bahwa ada yang menggantikannya. Yang bu ini digantikan oleh kaum yang lain. Ya, jadi ulangi, yang bu ini digantikan oleh yang lain. Ya. Di dalam surat Al-Maidah kita sudah bahas, surat Al-Maidah itu surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan satu kaum. Nah, itu kaum itu apa? Ya bukan buih. Nah, berarti ketika ada buih, ada, tetapi ada yang menggantikannya, Pak Burhan. Ya. Yang buih ini akan digantikan. Ya. Dan bagaimanakah kita menyikapi di sini agar tidak termasuk? Yaitu tadi kita masuk pada golongan pengganti tadi. Pengganti itu sudah disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Yaitu Allah cinta kepadanya dan mereka cinta kepada Allah. Ingat, kita cinta kepada Allah. Yang kedua adalah azillatin alal mu'minin, berkasih sayang sesama mukmin. Makanya kita katakan tadi, masa di grup-grup saya bisa ribut-ribut orang hanya gara-gara persoalan pemilu dan sebagainya. Gimana coba? Harusnya kan orang pengganti itu apa? Azillatin alal mu'minin, berkasih sayang sesama mukmin. Aizzatin alal kafir, tapi bersikap tegas, menjaga marwah, menjaga harkat dan martabatnya terhadap orang non-Islam, orang yang melakukan kekufuran. Seperti yang dilakukan saudara kita di Yaman sekarang, digasak oleh saudara kita di Hamas. Bagaimanapun penderitaannya, tetap harkat dan martabatnya ditegakkan. Ya. Nah inilah dia. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yujahiduna fisabilillah. Aktivitasnya setiap saat adalah berjihad, berjuang untuk tegaknya agama Allah, yaitu red carpet tadinya, karpet merah. Nah, seperti itulah. Kemudian, ya saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah lewat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang, yang khilaf, maka itu adalah dari pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, dilupakan dan ditinggalkan saja. Ambillah yang benar dari Al-Quran, karena selalu yang dari Al-Quran dari Allah SWT juga. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.